Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sedayu, Bapak Ibu Guru, staf, karyawan TU, dan tak lupa yang sangat saya cintai dan saya banggakan, siswa baru peserta MPLS tahun 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah meskipun melalui daring. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak peserta MPLS yang sangat kami banggakan dan kami cintai, kini masuk pada materi tentang program ekstrakurikuler dan prestasi lembaga. Anak-anak, pada dasarnya manusia dilahirkan telah dianugerahkan oleh Allah dengan membawa bakat dan kemampuan atau potensi diri. Yang sebenarnya bakat dan kemampuan atau potensi diri seseorang itu harus diasah, dibina, sehingga nanti bisa bermanfaat baik untuk pribadi dirinya sendiri, orang tua, bahkan bisa bermanfaat bagi negara. Kadang seseorang menganggap bakat dan minat itu sama. Padahal sebenarnya kedua hal tersebut beda sama sekali. Namun di antara keduanya ada keterkaitan, ada kesinambungan. Bakat merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak ia dilahirkan, dan itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan hilang. Tetapi ada kalanya bakat itu tidak disalurkan, sehingga muncullah istilah bakat yang terpendam. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang berkembang karena adanya suatu proses. Ada 4 hal yang menyebabkan terjadinya proses minat seseorang atau minat seseorang peserta didik. 1, karena perhatian. Mungkin seringkali dia memperhatikan temannya yang memiliki bakat tertentu sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Atau rasa ingin tahu, rasa penasaran, sehingga ia kepingin seperti yang dilakukan oleh temannya atau oleh seseorang. Yang ketiga, karena dipengaruhi oleh kesempatan. Dan yang keempat, ada kesenangan dan kenikmatan, sehingga ia merasa enjoy untuk melakukan itu, sehingga minat yang dimiliki oleh anak itu tergugah untuk dikembangkan. Dengan minat, seseorang akan termotivasi untuk mempelajari sesuatu yang ia minati. Minat seseorang terhadap sesuatu dapat mempengaruhi bakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika seseorang memiliki minat yang berkesinambungan dengan bakat yang ia miliki, maka bakat orang tersebut akan berkembang dengan baik. Sebaliknya, bakat seseorang akan sulit berkembang jika orang tersebut tidak memiliki minat pada bidang yang berkaitan dengan bakatnya. SMK Negeri 1 Sedayu sebagai lembaga pendidikan tidak hanya berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan olah pikir atau pengetahuan, tapi juga berperan aktif dalam ikut serta mengembangkan
bakat atau potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga diharapkan dengan bakat tersebut peserta didik akan mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Perlu saya jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bidang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum yang dilakukan dalam bimbingan Bapak Ibu Guru sebagai pembina ekstra atau sebagai pelatih. Di SMK Negeri 1 Sedayu, bidang ekstrakurikuler dibagi menjadi dua. Ada ekstrakurikuler yang bersifat wajib, di mana ini merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik yang dalam kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, yang merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi seandainya ada peserta didik yang menginginkan dan mempunyai bakat untuk mengembangkan futsal atau sepak bola, itu bisa langsung memilih di pilihan futsal atau sepak bola dan seterusnya. Dalam bidang ekstrakurikuler ada visi dan misi yang perlu diperhatikan. Visinya yaitu untuk mewujudkan berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler. Misinya, 1. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. 2. Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok. Fungsi dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. 1. Fungsi pengembangan, yaitu mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Artinya, kegiatan ekstrakurikuler ini untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial. Di samping itu, dalam fungsi sosial, peserta didik dapat menjalin silaturahim dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler berfungsi sebagai rekreatif, yaitu bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Yang keempat, fungsi persiapan karir. Artinya, kegiatan ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Sedayu diantaranya 1. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. 2. Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.
Di sini saya sampaikan tentang jenis-jenis ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sedayu Gresik. 1. Bidang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya yaitu rohis, kerohanian Islam. Apa sebenarnya rohis itu? Rohis adalah suatu aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dalam bidang rohani Islam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan keyakinan, keimanan, penghayatan, dan pengamalan siswa tentang pengetahuan agama Islam sehingga menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dibentuknya ekstrakurikuler rohis di SMK Negeri 1 Sedayu diantaranya yaitu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Untuk memberikan pemahaman lebih tentang wawasan keislaman. Yang ketiga, untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara siswa SMK Negeri 1 Sedayu. Yang keempat, untuk melatih siswa untuk berorganisasi khususnya dalam Islam. Yang kelima, melatih siswa dalam berbagai kesenian Islam seperti qasidah al-Banjari, qiraah. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, rohis ini juga nanti berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, Hari Raya Kurban, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Di antara yaitu ekstra pramuka. Ekstra pramuka ini sifatnya ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh peserta didik sebagaimana instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Anak kelas 10 diwajibkan mengikuti ekstra pramuka. Ekstra pramuka atau kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa. Juga ekstra pramuka ini dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di alam terbuka. Selanjutnya, ekstra pramuka ini dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang kedua, Paskibra atau pasukan pengibar bendera. SMK Negeri 1 Sedayu sudah memiliki pasukan khusus atau Pasmeksa, pasukan khusus SMK Negeri 1 Sedayu. Alhamdulillah, untuk Pasus atau Paskibra SMK Negeri 1 Sedayu beberapa tahun terakhir ini dipercaya untuk ikut serta menjadi Paskibra Kabupaten. Selanjutnya, bidang prestasi akademik dan olahraga. Di antaranya ekstra karya ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap ilmiah, jujur, objektif, dan peka dalam memecahkan masalah dan gejala-gejala alam dengan meningkatkan kompetensi iptek yang berwawasan imtak. Melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga dapat melakukan inovasi dalam bidang karya tulis ilmiah.
mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh sekolah dengan melakukan kegiatan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, bidang olahraga, ekstrakurikuler di bidang olahraga yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sedayu ini meliputi sepak bola atau futsal. Yang kedua, bola voli. Yang ketiga, bola basket, tenis meja, bela diri atau pencak silat. Alhamdulillah, dari beberapa cabang olahraga ini SMK Negeri 1 Sedayu di tahun terakhir ini banyak mendapatkan prestasi, baik juara 1, juara 2, juara 3 atau harapan, baik tingkat kabupaten maupun tingkat se-Jawa Timur. Bidang kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan yakni meliputi ekstra kewirausahaan dan koperasi siswa. Bidang kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yakni berupa ekstra unit kesehatan sekolah. Bidang apresiasi seni dan budaya, ekstra kurikuler yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sedayu yaitu band, seni teater, dan paduan suara. Bidang teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sedayu yakni berupa buletin atau tabloid. Yang kedua, mading atau majalah dinding. Yang ketiga, desain grafis. Itu beberapa bidang ekstrakurikuler yang dikembangkan di SMK Negeri 1 Sedayu. Sekarang prestasi. Alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini 2019 kita banyak mendapatkan prestasi, baik juara 1, juara 2, juara 3 atau harapan atau finalis. Tidak saya sebutkan semuanya, beberapa hal yang saya sebutkan sebagai ekstra unggulan kita, yakni futsal. Alhamdulillah kita beberapa kali mendapatkan juara turnamen futsal BU Cup 9 tingkat SLTA se-Kabupaten Gresik Lamongan. Kita mendapat juara 2. Kemudian lomba cipta inovasi teknologi tepat guna, kita dapat harapan 2. Kemudian Unique Grade Futsal Competition, kita juga mendapatkan juara 1. Best Formasi LKBB on 5 lomba ketangkasan baris berbaris, kita dapat juara 1 se-Jawa Timur. IMM Cup 2019 turnamen futsal tingkat SMA, SMK, MA, kita dapat juara 2. Turnamen futsal Just Fix SIK tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur dapat juara 3. Kejur Cap IPSI Kabupaten Gresik kelas B Putri Dewasa, kita dapat juara 1. Lomba baca puisi tingkat SMA, SMK, MA se-Jawa Timur, kita dapat juara 3. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Sedayu. Kami sangat berharap sekali keterlibatan peserta didik baru atau siswa baru SMK Negeri 1 Sedayu kedepannya ini dapat mengharumkan SMK Negeri 1 Sedayu dengan membawa prestasi-prestasi yang dapat dibanggakan baik oleh SMK Negeri 1 Sedayu, bahkan juga bisa dibanggakan oleh kedua orang tua mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.